Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhat tulab wa thalibat. Madatun laum yakni al-lugha al-arabiyah sa asyrahu lakum yakni min madatin laum. Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran ini dia. An ditambah fiil ini dulu. An ditambah fiil. An itu sendiri adalah huruf nasab. Dicatat ya di bukunya. Huruf nasab. An itu artinya bahwa. Yang mau kita bahas sekarang an ditambah fiil. Nah, an itu masuk ke dalam fiil mudhari ya. Makanya di sini contohnya fiil mudhari semua nih. Fiil mudhari pasti tahu dong fiil mudhari ya. Fiil mudhari itu akhirnya dhammah. Dan sebelum fiilnya ini contohnya nih yadribu. Fiil mudhari itu akhirnya pasti dhammah dan di depannya ada tambahan huruf mudharaah. Huruf mudharaah itu kan ada 3 sering kita bahas, ana itu atau anita. Nah ini tambahannya ya. Nah yuk sekarang kita perhatikan ya. Kita cari huruf fi'il mudhari yang ada huruf an sebelumnya. Nah di sini kan ada bacaan bercetak tebal kan. Syarif yatamana an yusbiha muhandisan liyabniyal buyut wal imarat. Nah kita fokus aja sama huruf nasab dan fi'il mudhari'nya. Nah ini dia. An yusbiha. Tadi yang awalnya dhamma ini asal yusbiha ini adalah yusbihu nih. Oke. Karena masuk sebelumnya huruf an, maka akhir fi'il mudhari'nya berubah menjadi fathah. Ini juga nih. An yaltahiqo. Asal yaltahiqo ini adalah harakatnya yaltahiqu. Yaltahiqu. Karena ada huruf an maka dia menjadi fathah. Begitu juga dengan ini an yakuna. Asalnya ini bukan an yakuna tapi yakunu. Karena ada huruf nasab berubah menjadi fathah tanda nasabnya. Begitu juga dengan yang nomor 5 ini antal tahiko. Asal ini bukan antal tahiko, akhirnya bukan fathah tapi taltahiku. Taltahiku. Dhammah sebenarnya, tapi karena ada an maka berubah menjadi taltahiko. Oke, berarti dapat kita simpulkan nih ya, jika huruf nasab masuk ke dalam fi'il mudhari maka tanda nasabnya adalah fathah, akhirnya menjadi fathah. Tapi ada pengecualian, tidak semua huruf nasab juga masuk ke dalam fi'il mudhari akhirnya jadi fathah. Ada juga yang tanda nasabnya dibuang nun atau dengan sebutan hazfun nun dengan hazaf nun. Nah, di sini Ibu menjelaskan lagi nih ya. Jadi dicatat ya di rumahnya. Di dalam kotak yang di halaman 17 ini ada beberapa fiil mudhari nih dari yusbihu sampai nusbihu. Nah, di sini ada 3 kolom ya kan. Kolom pertama berisi domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Oke, ikut sama-sama ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Oke. Di kolom kedua ada bacaan mudhari'un marfu'un. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan. Di kolom kedua di situ kan ada bacaan mudhari'un marfu'un. Ikutin ya. Mudhari'un marfu'un. Berarti ini fi'il mudhari' marfu'. Jadi pengertian dari fi'il mudhari' marfu' ini adalah fi'il yang sebelumnya fi'il mudhari' tidak ada huruf nasab ataupun huruf jazam. Makanya dikatakan dengan fi'il mudhari' marfu. Nah, pada pembelajaran kita sekarang kita bahas adalah
fi'il mudhari yang sebelumnya fi'il mudhari ini ada huruf nasab, maka berubahlah di kotak kedua menjadi mudhari'un mansubun bi an. Fi'il mudhari yang dinasobkan dengan huruf an karena ada huruf nasab nih. Maka berubahlah yang awalnya fi'il mudhari marfu berubah menjadi fi'il mudhari mansub. Oke, catat di buku ya. Fi'il mudhari marfu itu adalah fi'il yang sebelumnya fi'il mudhari tidak ada huruf nasab ataupun huruf jazam. Yang mau kita bahas sekarang adalah fi'il mudhari mansub dengan huruf nasab. Hurufnya apa? Huruf an. An itu artinya apa? Artinya adalah bahwa. Catat di bukunya. Mudhari mansub. Fi'il mudhari mansub adalah fi'il mudhari yang sebelumnya fi'il terdapat huruf nasab. Contohnya sekarang dengan huruf an. Coba kita baca sama-sama ya yang fi'il mudhari marfu'nya. Kan ini belum berubah nih, akhirnya pasti masih dhammah nih. Kalau udah ada huruf nasab, udah berubah tuh ujung-ujungnya. Yusbihu, yusbihani, yusbihuna. Ikutin ya. Tusbihu, tusbihani, yusbihna. Tusbihu, tusbihani, tusbihuna. Tusbihina, tusbihani, tusbihna. Usbihu, nusbihu. Oke, udah selesai ya fi'il mudhari marfu'nya. Nah, catat lagi di bukunya. 1. Perubahan huruf nasab jika masuk ke dalam fi'il mudhari. Perubahan huruf nasab jika masuk ke dalam fi'il mudhari. 1. Jika fi'il mudhari didahului oleh huruf an ini, maka tanda nasabnya adalah fathah. Maka tanda nasabnya adalah fathah. Nah, yang kedua. Tapi catat ini penjelasan. Tapi tidak semua huruf an jika masuk ke dalam fi'il mudhari tandanya fathah ya. Ada beberapa pengecualian. Ini dia. Kecuali, catat di buku. Kecuali jika huruf nasab an yang kita bahas sekarang an masuk ke dalam fi'il mudhari atau ya catatannya jika huruf nasab an masuk ke dalam fi'il mudhari yaitu fi'il yang 5. Nah, tanda nasabnya adalah dengan hazaf nun atau membuang nun. Oke. Kalau sudah dicatat maka akan lebih mudah kita memahaminya. Ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan huruf nasab yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Jadi, dari mulai yusbihu yang kotak bagian kedua ini ya, sesudah yang ini yang garisnya tebal. Oke, yang agak gelap. Kita masukkan sebelum fi'il itu huruf an. Ingat 2 catatan Ibu tadi. Kalau ada huruf nasab maka tandanya fathah, tapi tidak semuanya. Kecuali ke dalam fi'il yang 5. Kalau fi'il yang 5 itu tanda nasabnya dengan membuang nun. Oke, kita jelaskan ya, Ibu jelaskan. Yusbihu, kita tambah an, berubah menjadi an yusbiha. Oke. Yusbihani, kita tambah an, jadinya an yusbiha. Yusbihuna, kita tambah an menjadi yusbihu. Oke. Tusbihu, kita tambah an menjadi an tusbiha. Tusbihani, kita tambah an menjadi an tusbiha. Yusbihna, kita tambah an menjadi an yusbihna. Ini tidak berubah. Ini tusbihu berubah menjadi an tusbiha. Tusbihani berubah menjadi an tusbiha. Tusbihuna, tambah an sebelumnya menjadi an tusbihu. Tusbihina berubah menjadi
antusbihi. Tusbihani berubah menjadi antusbiha. Tusbihna berubah menjadi antusbihna. Usbihu menjadi an usbiha. Nusbihu menjadi an nusbiha. Nah, dari penjelasan di sini tentu teman-teman semua udah tahu beberapa perubahan di akhirnya kan, yaitu di kolom yang kedua ini pasti berubah tuh akhirnya. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan. Pasti di situ tadi ketemukan yang fi'il mudhari yang akhirnya nggak fathah kan. Nah, contohnya ini nih, Ibu lingkari ya. Nih, tadi kan fi'il mudhari jika dimasuki huruf nasab dan huruf nasab itu masuk adalah fi'il yang 5, maka tanda nasabnya adalah dengan membuang nun. Ibu lingkari ya, mana-mana saja sih yang disebut dengan fi'il yang 5. Yang perubahan nasabnya itu bukan fathah, tapi dibuang huruf nun akhirnya ini ya, Ibu lingkari ya. Yaitu domir huma, domir hum, yaitu domir huma, kemudian domir antuma, kemudian domir antum, kemudian domir anti, kemudian domir antuma. Nah, domir itu subjek bahasa Indonesia. Di sini kan ada beberapa domir yang Ibu lingkari kan, huma, hum, huma, antuma, antum, anti, dan antuma. Kenapa Ibu lingkarin? Karena ini disebut dengan fi'il yang 5 atau bahasa Arabnya af'alul khamsah. Karena di akhir fi'il mudhari ada nun. Coba kita perhatiin. Ada nun kan? Ada nun, ada nun, ada nun juga, ada nun juga, ada nun juga, ada nun juga, ada nun juga. Nah, seperti itu. Cuma ini fi'il yang 5. Sebenarnya ini ada 5 dhamir.